Selamat berjumpa kembali di Live in Fullness to Eternity. Senang saya Martin Sutomo dapat menemani Anda dalam 45 menit ke depan dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat bagi kita semua. Dan di dalam episode kali ini kita masih di dalam seri Gizi Seimbang dan kita akan membahas topik yang menarik untuk kita diskusikan bersama, yaitu memenuhi nutrisi si picky eater. Susah makan dan hanya memilih jenis makanan tertentu merupakan kendala anak untuk mendapat gizi seimbang. Gejalanya mudah dikenali, tapi mengatasinya membutuhkan cara khusus dan kesabaran dari orang tua. Apa saja kiat-kiat menyiasati dan mengubah si picky eater ini? Untuk itu, mari kita saksikan terus program ini, dan saat ini sudah hadir di studio dokter spesialis anak yang siap untuk membahas lengkap diskusi atau topik kita di malam hari ini. Beliau adalah Dr. Gerald Langingi. Dan Dr. Gerald Langingi menamatkan sarjana kedokteran pada tahun 2006 dan kemudian menyelesaikan profesi spesialis anak di tahun 2019 di Universitas Samratulangi Manado. Beliau memulaikan karir di Kabupaten Membramo Tengah, Papua, dan kemudian pada tahun 2012 memulaikan pelayanan di Rumah Sakit Advent Manado. Sempat melayani sebagai dokter spesialis anak di Sumatera Selatan. Saat ini beliau dipercayakan untuk menjadi dokter spesialis anak di Rumah Sakit Advent Manado. Mari kita langsung saja menyapa narasumber kita di malam hari ini, Dr. Gerald Langingi. Selamat malam, dokter. Selamat malam. Apa kabar, dokter? Puji Tuhan, sehat. Sehat-sehat ya, Yeah. Puji Tuhan. Dan pada malam hari ini kita akan membahas topik kita, tetapi tentunya kita akan mengawali dengan doa, dokter. Oke. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, Bapa yang baik. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami meminta ya Tuhan tuntunan-Mu agar Tuhan dapat menjadi bagian dalam program kami. Kami dapat mendengarkan, dapat mendapat berkat dari pembahasan kita di malam hari ini. Kami semua dapat terberkati dan tentunya mampukan kami agar dapat membuat atau melakukan apa yang kita dengarkan bersama. Dan tentunya kita akan mendoakan juga khusus bagi narasumber kami, Dr. Gerald Langingi yang sudah bersama dengan kami. Bantu dia, kiranya ya Tuhan, Tuhan dapat gunakan dia sepenuhnya untuk menjadi berkat, saluran berkat. Dia dapat berkata-kata sesuai dengan apa yang sudah dia persiapkan, dan tentunya menjadi berkat kembali kepada kami semua yang mendengarkan. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian program kami di dalam nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Baik dokter, kita akan break sejenak, dan sahabat Live jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetap bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Live in Fullness to Eternity. Dan kita langsung saja kepada narasumber kita, Dr. Gerald Langingi. Dokter, sehubungan dengan topik kita di malam hari ini, memenuhi nutrisi si picky eater ya. Kira-kira apa saja yang akan dokter bawakan untuk mendahului diskusi kita di malam hari ini? Kami persilakan dokter. Oke, terima kasih Bu Merlin. Oke, senang sekali pada hari ini kita dapat sharing ya dari tentang nutrisi lagi, dan kita akan lebih spesifik lagi si picky eater. Sebenarnya apa ini picky eater ini? Jadi sebenarnya pada dasarnya semua orang tua itu memiliki anak yang bervariatif. Entah variatifnya suka makan sayur, ada yang suka makan daging, ada yang suka makan ikan, ada yang suka buah tertentu ya. Kita akan namakan itu dengan suatu picky eater. Mari kita dalami sebenarnya apa picky eater. Nah, sebenarnya picky eater itu adalah suatu pola daripada seorang anak yang mengkonsumsi asupan makanan yang kurang bervariasi. Pada dasarnya harusnya semua jenis makanan harus disukai. Tapi anak-anak itu biasanya tidak bervariasi dan konsumsinya memilih. Jadi namanya picky ya. Biasanya anak-anak itu makan yang rendah sayuran,
rendah buah, dan makanan yang kaya protein dan serat karena penolakan terhadap makanan. Karena secara lidah mereka merasa bahwa suatu makanan dalam bentuk sayuran atau buah lebih kurang enak dibandingkan dengan makanan yang kaya protein, kayak daging ya, atau ikan, atau jenis protein dan serat yang lain. Sehingga terjadi suatu proses penolakan. Nah, pada dasarnya anak-anak yang picky eater adalah anak-anak yang menunjukkan adanya preferensi kuat terhadap makanan. Jadi pada saat dia udah mulai tahu ngomong, dia udah umur 3-4 tahun, dia bilang, "Mama, ini lebih enak loh dari yang ini. Ini daging ayamnya ini lebih enak loh daripada ketimun." Contohnya kayak gitu ya. Jadi mereka memiliki preferensi yang kuat terhadap suatu jenis makanan. Dan makanan yang disukai dan tidak disukai itu memiliki peran yang penting. Jadi pada saat mereka tahu makanan satu jenis A, contohnya ayam yang enak, mereka lebih suka daripada jenis makanan B, contohnya sayur yang mereka tidak suka. Dan itu merupakan suatu hal yang penting sehingga, "Ma, saya nggak mau makan loh kalau nggak ada ayam." Nah itu, jadi jenis makanan memiliki peran yang penting. Nah, picky eating, ya pola daripada suka memilih ini adalah merupakan suatu pola yang akan memberikan efek, di mana pada dasarnya pada awal-awal pertumbuhan itu, meskipun anak itu adalah tipe daripada picky eating, ya, fase perkembangannya biasanya normal, ya. Dan 3 dari 4 anak daripada picky eater ini, ya, mulai menolak makanan pada tahun pertama kehidupan sampai kira-kira sekitar 2 tahun. Dan puncaknya biasanya sampai usia 6 tahun. Dan biasanya anak-anak sudah lebih individual. Jadi mereka lebih dewasa, jadi mereka lebih tahu untuk memilih yang mana secara kesehatan. Nah, apabila berlanjut lebih daripada 5-6 tahun, itu akan memiliki suatu efek yang kurang baik. Tidak perlu sampai 5-6 tahun, 2-3 tahun saja kalau picky eater berlanjut dengan sangat tidak baik, otomatis akan memberikan suatu efek terhadap berat badan. Sebenarnya bukan hanya kurang, tapi bisa juga berat badan yang berlebih. Nah, kita lihat. Sebenarnya picky eater itu adalah suatu keadaan di mana anak mau mengkonsumsi ya berbagai jenis makanan, baik yang sudah dikenalnya maupun yang menolak mengkonsumsi makanan yang cukup. Jadi sebenarnya makanan yang sedikit-sedikit pula itu bisa menjadi suatu pola daripada picky eater. Nah, rasa dan tekstur makanan itu selalu dipilih. Jadi ada anak yang contohnya anak saya, dia sukanya makan makanan yang berkuah. Jadi nasinya itu harus ditaruh kuah, entah itu sayur, kuah ikan. Kalau tidak ditaruh kuah, dia nggak mau makan. Jadi jenis tekstur pun merupakan suatu jenis daripada suatu keadaan picky eater. Dan dia memilih makanan, picky eater mengkonsumsi minimal 1 makanan. Jadi pada dasarnya ya, picky eater itu kita harus pintar-pintar, nanti sebentar kita akan bahas ya. Jadi makanan secara nutrisi itu ada terdiri dari karbohidrat, protein ya, dan multivitamin yang terkandung di dalam sayuran, buah, dan juga susu, termasuk di dalamnya adalah mineral. Jadi kita harus pintar-pintar, sebentar kita akan diskusikan. Nah, ada yang namanya selective eater. Selective eater itu adalah suatu keadaan di mana ya anak yang menolak semua jenis makanan. Jadi semua jenis makanan dalam suatu kelompok makanan tertentu. Contohnya, saya orang Minahasa. Kita pergi ke suatu rumah makan yang jenis makanannya adalah ikan. Contohnya kita tempat makan ikan di pinggir di pinggir kolam contohnya. Jadi di situ hanya ada jenis makanan, contohnya ikan mas, ikan mujair dalam berbagai macam olahan ya. Ada yang dalam bentuk ikan bakar, ada yang ikan kuah, ada yang digoreng. Nah, secara selektif eater dia nggak mau makan semua jenis makanan yang di kelompok tersebut. Jadi misalnya juga ya, dia itu hanya suka makan nasi. Nah, jadi anaknya dikasih ada sayur, buah, ikan, ada daging, segala macam jenis ikan, olahan ya, tekstur dikasih di situ. Tapi dia cuma mau, mama saya cuma mau makan nasi, titik. Gitu. Jadi itu adalah suatu pola daripada selective eater. Jadi dia hanya memilih satu jenis daripada suatu kelompok tertentu. Nah, ini juga suatu keadaan di mana
mengarah ke suatu picky eater yang kurang baik atau yang tidak baik ya. Nah, ciri-ciri daripada picky eater adalah yang pertama adalah memilih makanan atau bahkan dia menghindari. Jadi makanan pada saat dia lihat, pada saat dia keluar kamar, dia lihat di meja makan, wah di situ ada sayur brokoli, saya nggak mau brokolinya, dia langsung menghindar, langsung sembunyi, nggak mau makan. Itu adalah ciri-ciri daripada picky eater. Terus kemudian, dia memiliki kepekaan secara sensorik. Jadi dia menghindari makanan berdasarkan sifat sensoriknya. Contohnya, dia memiliki, ada dalam bentuk penampilan ya, jenis makanan. Saya juga dulu kecil sempat mengalami seperti itu. Kalau saya lihat makanan yang overcook, saya pasti nggak mau makan. Nah, itu adalah salah satu pola daripada picky eater. Terus kemudian, dia mencium ikan goreng yang dia nggak mau. Pasti dia nggak mau untuk datang ke tempat makan ya. Ataupun tempat makan pada saat disajikan, dia nggak mau lihat makanan yang masih belum matang gitu ya. Jadi itu dia memiliki suatu cara yang khusus untuk kepekaan terhadap sensoris. Entah apa yang dia lihat, apa yang dia cium, apa yang dia hirup akan membuat dia akan memilih jenis makanannya. Terus kemudian dia memiliki minat yang kurang untuk makan. Jadi dia hanya makan jumlah yang kecil. Jadi dia memiliki berbagai macam jenis makanan, contohnya sayur, ikan, buah, dan lain-lain. Dia makan hanya sedikit-sedikit dan jumlahnya hanya kecil. Dan biasanya berhubungan dengan nafsu makan yang buruk dan juga pola makan yang pelan atau lambat. Kemudian, ciri yang lain adalah mengkonsumsi makanan dari satu kelompok makanan saja. Jadi contohnya hanya roti atau buah. Ini yang dikenal secara umum oleh semua orang. Di mana yang dia makan hanya satu jenis makanan. Ya, dan cenderung menghindari kelompok makanan tertentu sama sekali gitu. Jadi kalau dia melihat sayuran, semua jenis sayur di tempat manapun, mau dia di rumah makan, mau di rumah, mau makan dimanapun, kalau dia lihat sayur, pasti dia tidak akan makan. Dan sayur adalah salah satu jenis yang paling tidak disukai oleh anak-anak dengan picky eater. Terus kemudian ada yang sampai dengan tahap neofobia makanan atau tidak mau untuk mencoba sama sekali ya. Jadi karena dia sudah picky eater, dia sangat memilih entah secara kuantitas ataupun jenis makanan, entah itu secara sensorik dia memilih, pada akhirnya anak tidak mau untuk mencoba sesuatu yang baru. Jadi malahan pada saat kita mau kasih coba, mau bentuk apapun, dia merasa bahwa tidak bisa dia menerima untuk makanan yang asing. Jadi ini adalah ciri-ciri daripada picky eater. Nah, picky eating dan nutrisi. Jadi anak yang dengan picky eating atau picky eater ini akan memberikan suatu efek terhadap nutrisi. Nah, nutrisi yang berpengaruh itu bukan dari usia hanya dari saat dia mulai makan ya, dari umur 1 tahun biasanya atau 2 tahun. Nah, usia prasekolah merupakan fase yang membutuhkan sebenarnya gizi yang sangat baik untuk memberikan pertumbuhan dan perkembangan. Tapi secara keadaan daripada anak yang picky eater menjadikan anak itu mengalami kekurangan gizi dan akhirnya kurus ya. Dan menjadi masalah bagi anak yang pada akhirnya untuk pertumbuhan secara fisik dan perkembangannya secara umum untuk anak-anak. Nah, picky eater ini merupakan salah satu resiko ya terjadinya suatu kurang gizi. Tapi ingat, bukan cuma kurang gizi, sebentar saya jelaskan ya. Karena picky eater itu cenderung memiliki asupan energi, protein, karbohidrat, dan lain-lain, mineral dan lain-lain rendah dibandingkan dengan anak-anak yang normal atau yang non-picky eater. Sampai ada suatu keadaan yang kita takutkan adalah pertumbuhan yang terhenti. Nah, di mana anak yang picky eater ini sering memiliki status gizi kurang, bahkan gizi buruk yang bertahan dalam waktu yang lama dan memiliki resiko untuk peningkatan berat badan yang sangat minimal dan menyebabkan sampai suatu keadaan zat gizi kurang yang kronis. Ini adalah suatu keadaan yang berbahaya. Nah, apa sebenarnya zat-zat gizi yang diperlukan dalam suatu proses pertumbuhan? Pada dasarnya untuk picky eater, orang tua harus mengetahui sebenarnya apa yang harus diberikan. Yang pertama adalah yang kita lihat ada namanya zat gizi makro. Zat gizi makro ini adalah fungsinya untuk energi ya.
untuk anak-anak sebenarnya tidak menggantikan sel tubuh yang rusak secara umum, tapi memberikan perkembangan daripada sel dan pertambahan sel yang optimal. Karena anak dalam masa-masa pertumbuhan. Dan dibutuhkan dalam hitungan gram pada dasarnya. Kita tidak akan bahas itu, nanti ada episode yang lain yang akan membahas secara spesifik. Nah, makro ini ada terdiri atas protein, lemak, dan karbohidrat. Sedangkan yang kedua adalah zat gizi mikro. Di sini terdapat berbagai macam multivitamin, bukan hanya di dalam sirup, tapi di dalam zat gizi mikro, dalam buah-buahan, sayur-sayuran terdapat vitamin A, D, E, K, ya. Dan banyak sekali mineral-mineral yang dibutuhkan untuk metabolisme daripada tubuh, terutama tumbuh kembang anak. Natrium, kalium, klorida, kalsium, ferus, seng, magnesium, dan lain-lain. Dan ini sangat dibutuhkan meskipun kelihatan hanya sedikit yang dibutuhkan, tapi sangat dibutuhkan dalam tumbuh kembang anak. Nah, anak-anak dengan picky eater itu biasanya ada perubahan perilaku, ya. Perubahan perilaku di mana beberapa penelitian menunjukkan ada hubungan yang kuat antara malnutrisi yang terjadi pada anak dengan picky eater dengan perilaku daripada anak itu sendiri, ya. Alasannya pada dasarnya nutrisi ini tidak hanya penting, tapi berdasarkan banyak penelitian sangat memberikan pengaruh terhadap kepintaran atau kognitif daripada anak itu sendiri. Nah, perubahan perilaku itu termasuk antara lain jadi lalot, ya, lambat loading atau lamban, ya. Terus kemudian anaknya gampang sekali jadi rewel, ya. Terus kemudian gampang sekali marah, mudah tersinggung, ya. Gampang sekali takut atau gampang khawatir atau gampang cemas, ya. Jadi perilaku itu merupakan salah satu efek yang bisa terjadi pada anak-anak yang picky eater. Kemudian anak-anak tidak berenergi. Jadi anak-anak biasanya karena makronutriennya aja tidak terpenuhi, otomatis akan menyebabkan anak-anak jadi tidak berenergi, ya. Dan lama-kelamaan anak yang bersekolah ataupun beraktivitas, ya, otomatis akan mengalami yang namanya jadi malas-malas karena tidak berenergi. Lama-kelamaan anak-anak dengan picky eater akan mengalami yang namanya hilangnya selera makan. Jadi pada dasarnya, ya, anak-anak dari bayi membutuhkan asupan tidak hanya mikronutrien dan makronutrien, tapi lebih spesifik zat besi, ya, harus tinggi, ya. Pada anak dengan picky eater biasanya gampang terjadi suatu proses anemia dan menyebabkan sampai pertumbuhannya terhambat. Nah, tanda daripada anak yang kekurangan zat besi adalah anaknya jadi malas makan atau nafsu makannya jadi kurang. Dan ada efek yang kadang-kadang bisa terjadi, yaitu namanya pika. Pika itu adalah keinginan di mana anak itu makan hal-hal yang tidak pantas dia makan. Jadi contohnya pasir, kotoran, ada yang di rumah kayak kadang-kadang kalau ada cat terkelupas dia pinginnya makan cat yang terkelupas. Jadi hal-hal yang sebenarnya atau konsumsi hal-hal yang tidak pantas untuk dimakan, ya. Nah, ini jangan pikir semua picky eater akan kurus, tidak. Tapi ada malahan yang mengalami obesitas atau kelebihan berat badan. Di mana anak-anak dengan picky eater apabila terjadi suatu masalah, kalau makannya hanya mengandung suatu jenis kalori, contohnya picky eater, dia nggak mau makan sayur, nggak mau makan ikan, nggak mau makan daging, nggak mau makan buah, hanya mau makan nasi doang setiap hari, otomatis akan mengalami over kalori atau kalorinya terlalu tinggi, sehingga tubuh akan kompensasi mengalami suatu proses yang namanya obesitas atau kelebihan berat badan. Jadi pada dasarnya picky eater bisa menyebabkan kegemukan, ya, karena dietnya tidak seimbang dan asupannya terlalu tinggi untuk makanan yang manis, yang bergula, dan yang bertepung, ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana caranya kita mengatasi untuk picky eater ini? Nah, ini yang pertama adalah kita harus ingat, kita adalah orang tua, kita adalah contoh untuk anak-anak kita. Jadi children see, children do. Jadi anak-anak melihat dan anak-anak melakukan apa yang orang tua lakukan. Jadi kebiasaan makan orang tua adalah pengaruh utama terhadap kebiasaan makan daripada anak. Kalau orang tuanya biasanya diet, anaknya akan bisa jadi salah satu picky eater. Jika orang tuanya memang
bilang-bilang sama anaknya, "Dek, makan sayur ya." Papanya sendiri nggak pernah makan sayur. Dia meniru. Otomatis wajarlah kalau anak nggak mau makan sayur, wong mama papanya nggak makan sayur. Nah, jadi pada dasarnya di meja harus tersedia makanan yang seimbang setiap hari. Dan orang tua harus menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak. Terus kemudian yang kedua, orang tua biasanya dalam berbagai macam culture di Indonesia berbeda-beda. Kalau kita di Indonesia bagian Manado ya, biasanya ada namanya kalau persiapan hari Sabat ya, saya nggak tahu daerah yang lain, biasanya makanannya lebih banyak daripada porsi makanan di hari-hari yang biasanya. Dan porsinya itu banyak sekali. Yang makan di rumah 5 orang sediain porsinya untuk 20 orang. Akhirnya nggak dimakan. Tapi itu merupakan suatu culture. Nah, untuk anak-anak, kadang-kadang keadaan begitu membuat anak-anak menjadi trauma. Jadi pada saat penyajian makanan mereka lihat kebanyakan, jadi bingung mau makan apa, jadi pusing, akhirnya mereka tidak mau makan atau hanya menjadi picky eater, memilih satu jenis makanan yang mereka sukai dan membenci jenis yang lain. Solusinya adalah sajikan makanan dalam porsi yang jangan besar, tapi porsi yang kecil, ya. Terus kemudian selanjutnya adalah kalau anak-anak biasanya kita suruh makan sesuatu ya, mereka biasanya langsung oh enggak, mama no, mama no atau papa no ya. Sebaiknya anak-anak yang sebaliknya ya, jika anaknya memegang kendali ya, mereka akan cenderung lebih tertarik. Jadi sebaiknya sajikan makanan di meja yang terjangkau. Jadi taruhlah berbagai macam jenis makanan yang menarik untuk anak-anak itu dan biarkan mereka yang mengolah pikiran mereka untuk melihat, oh ini kayaknya enak ya, tanpa harus mama paksa saya mau makan ini. Ya, jadi itulah salah satu caranya ya. Terus kemudian, jika ingin memberikan makanan yang baru, jangan langsung menyerah. Ini banyak yang kayak begini. Jadi pada saat dikasih jenis makanan, contohnya kita bikin perkedel sayur contohnya ya. Satu jenis perkedel sayur, kita buat perkedel sayur warna merah dari bayam merah contohnya, ditaruh di meja. Sekali anaknya nolak, langsung orang tuanya, ya udah seumur hidup mama nggak akan masak lagi itu buat kamu. Salah. Jadi pada dasarnya ya, jangan gampang menyerah ya. Kalau anak menolak, ya otomatis kita akan berpikir, tetap kita akan buat itu berulang-ulang kali. Kalau perlu 10-15 kali kita buat, nggak apa-apa. Nanti lama-lama pas ke-9 atau ke-10 anaknya lihat, lama-lama nih makanan jadi enak juga ya di meja ya. Ya coba gitu. Pada saat dia coba, enak juga ternyata. Akhirnya anaknya akan memilih untuk menjadi bukan picky eater. Ya. Terus kemudian cara yang lain adalah, berikan contoh makanan yang menyenangkan. Jadi kadang-kadang di rumah karena mungkin orang tua lagi sibuk atau mungkin orang yang membantu di rumah sudah tidak memperhatikan. Jadi mereka membuat makanan yang udahlah yang penting dibikin nasi, dibikin ikan goreng, udah nggak ada estetika pun, yang penting ada makanan lu makan gitu bahasanya. Itu adalah salah satu cara yang membuat anak jadi menjadi picky eater. Jadi makanan itu banyak cara kita buat supaya anak suka dan senang dan tertarik. Jadi hati yang senang anak itu akan membuat mereka menjadi tidak picky eater. Mereka akan lihat, makanannya menarik ya, cantik ya, lucu ya gitu. Kalau di sini kita lihat ada kayak nasi kuning yang ada mulut bebeknya contohnya ya. Jadi otomatis anak akan kayaknya enak ya kalau dimakan yang imut-imut begini. Jadi mereka akan tertarik untuk mencoba. Saat mereka sudah mencoba, mereka akan merasakan dan mereka akan mulai tertarik untuk selanjutnya makan kembali ya. Terus kemudian jangan panik. Bukan saat COVID aja kita jangan panik, tapi orang tua harus tetap tenang dan pada saat anak kita picky eater sampai saat ini jangan panik. Tenang ya. Karena kalau kita marah-marah saat menolak anak nggak mau makan, akhirnya mereka akan mengalami suatu trauma. Jadi kita carilah berbagai macam cara untuk mengatasinya. Jadi saya rasa mungkin ini yang bisa saya paparkan untuk picky eater ya. Jadi saya harap bisa kita gunakan untuk membantu anak-anak kita menjadi non-picky eater. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih dokter untuk informasi yang sudah diberikan. Tentunya menjadi berkat khususnya bagi orang tua yang memiliki anak kecil ya dokter ya. Dan juga ibu-ibu sekalian. Ya, saya ini penasaran ya dokter. Selain alasan yang tadi sempat dokter sampaikan sehubungan dengan latar belakang atau penyebab
anak menjadi picky eater? Sebenarnya apa lagi biasanya yang terjadi latar belakangnya, dokter? Oke, untuk latar belakang sebenarnya Bu ada banyak ya. Latar belakang sebenarnya yang pertama adalah faktor trauma. Faktor trauma terhadap suatu makanan. Jadi contohnya ya, mereka anak-anak memiliki suatu sensori neurological yang sangat-sangat sensitif. Pertama, mereka pernah melihat suatu yang menjijikkan. Ini contoh ya. Anak saya memiliki suatu jenis picky eater yang lain. Dia tidak mau memakan makanan dalam bentuk warna coklat. Karena dia memiliki suatu traumatis terhadap yang berwarna coklat. Saya nggak mau deskripsikan di sini. Ya. Jadi akhirnya pada saat dia berumur 3 tahun, dia tidak mau makan entah itu coklat, saya nggak bilang merek coklat jenis apapun, jenis makanan berwarna coklat, dia tidak mau makan, bahkan tidak mau lihat. Jadi ada suatu proses traumatis yang menyebabkan anak itu menjadi suatu picky eater. Dan itu berbagai macam, bisa daripada sensori neurologis, bisa apa yang dia lihat, bisa apa yang dia cium, bisa apa yang dia rasa. Jadi faktor trauma sangat mempengaruhi. Jadi mungkin dia pernah tidak sengaja memakan makanan yang sangat pedas yang sebenarnya bukan makanannya dia. Tapi dalam bentuk sayuran contohnya. Otomatis dia akan mengalami trauma dan setiap dia melihat bentuk makanan yang mirip itu, dia menggeneralisasi kalau itu adalah suatu yang pedas. Jadi itu yang menjadi suatu trauma tanpa dia sadari menjadi suatu tipe picky eater. Itu yang pertama. Yang kedua adalah proses daripada pencontohan. Tadi saya sempat jelaskan. Mereka melihat daripada orang tua mereka. Orang tua biasanya menyuruh untuk sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang tua itu sendiri. Kamu makan sayur ya, padahal setiap hari dia lihat papanya nggak pernah mau makan sayur. Jadi itu merupakan suatu yang tanpa kita sadari, suatu pola mendidik yang salah dan yang membuat anak kita sendiri menjadi seorang picky eater. Jadi itu ya. Memang ada beberapa penelitian yang masih cukup kontroversial yang menyebutkan bahwa berhubungan dengan dari masa kehamilan daripada seorang ibu, mamanya picky eater dan otomatis menjadi suatu genetically kepada anaknya. Tapi ini masih merupakan kontroversial. Jadi kontroversial ini karena picky eater itu banyak sekali jenis makanan. Dan kita masih susah untuk menggeneralisasi jenis makanan yang mana. Jadi secara umum masih belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Mungkin itu Ibu yang bisa saya. Baik, dokter. Dokter sempat sebutkan tadi pada saat hamil ya bisa bawaan, tapi tidak ada ilmiahnya. Bagaimana dengan mereka ibu menyusui? Pola makan dari ibu menyusui itu apakah mempengaruhi anak mereka? Oh iya, benar. Jadi untuk pola makan daripada ibu yang menyusui itu akan mempengaruhi nutrisional daripada anak yang disusui. Tapi untuk suatu pola daripada mau makan jenis apa, tidak berhubungan secara langsung. Jadi berhubungan untuk nutrisi yang diturunkan lewat ASI. Tapi tidak akan menurunkan untuk selektivitas seorang anak untuk memilih jenis makanan yang mana. Yang mungkin mamanya nggak suka makan sayur waktu menyusui. Apakah dia tidak akan makan sayur pada saat sudah bisa makan sendiri? Secara pendidikan atau secara penelitian belum dibuktikan untuk hal seperti itu. Bagaimana dengan beda-beda dari proses menyusui ini? Ada yang menyusui eksklusif ya 6 bulan tanpa ada tambahan air atau tambahan makanan lainnya ya, dengan jenis-jenis menyusui lainnya. Nah, apakah jarak untuk memperkenalkan jenis makanan itu jadi lebih lama dapat mempengaruhi juga? Iya, kita kembali lagi pada dasar yang sebagai patokan secara WHO ataupun Ikatan Dokter Anak Indonesia. Pada dasarnya untuk pemberian ASI itu eksklusif sampai dengan usia 6 bulan. Lebih dari 6 bulan, monggo diberikan. Sampai 2 tahun, syukur Alhamdulillah. Puji Tuhan kalau bisa diberikan. Sampai usia 2 tahun dan bahkan lebih. Ya, tetap disarankan. Tapi kalau hubungannya antara contohnya, ASI lebih dari 6 bulan, terus dipaksain sampai 7-8 bulan dan menjadi suatu perubahan daripada pemberian makanan pengganti ASI, ya,
itu memang merupakan suatu cara yang memang bisa menjadi suatu bibit daripada suatu picky eater. Tapi sebenarnya tidak secara langsung. Tidak secara langsung. Karena pada dasarnya tetap rata-rata bahkan sebagian besar orang tua malahan saat ini kurang dari 6 bulan sudah memberikan susu formula. Karena kemungkinan sudah tidak keluar lagi atau ada masalah yang lain. Jadi pada dasarnya secara ilmiah kita masih belum membuktikan ya, tapi bisa terjadi suatu pola terjadinya suatu picky eater daripada pola daripada lama pemberian daripada susu ataupun pemberian makanan tambahan yang terlambat ya. Baik dokter, terima kasih. Sekarang kita akan bertanya ini sehubungan dengan picky eater. Biasa mereka ini anak-anak ini ya suka menaruh makanan yang tidak mereka inginkan di pinggir-pinggiran piring betul, mereka ya. Nanti ditanya orang tuanya kapan makannya, oh nanti belakangan. Nanti pada saat orang tua mungkin tidak perhatikan atau bagaimana ujung-ujungnya hilang ya, tidak dimakan ujung-ujungnya. Nah, bagaimana apa solusi untuk menghadapi anak seperti ini? Oke, ini pertanyaan yang sangat aplikatif ya. Jadi ini merupakan kebiasaan dari sebagian besar anak. Jadi mereka memilih suatu dalih, ya, dalih di mana mereka, oh mama nanti saya makan belakangan ya. Jadi ditaruh ada ikan, ada ayam, ada brokoli, ada buah, brokolinya ditaruh di samping, buahnya ditaruh di samping, mereka makannya ikan dengan ayam, ya. Terus bilang, oh mama nanti ini belakangan ya, gitu. Akhirnya belakangan udah lari, udah nggak tahu kemana anaknya lari-lari aja, ya. Pada dasarnya sebenarnya salah satu kita mengakali adalah kita mengetahui bahwa jenis pemberian nutrisi itu ada banyak sekali variatif. Jadi contohnya, sayur itu adalah sumber daripada vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral dan berbagai macam mikronutrien yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan kita harus memberikan suatu substitut yang memiliki isi yang sama. Jadi contohnya, kita ngasih brokoli, dia nggak mau brokoli. Contohnya, dia nggak mau brokoli. Kita coba ganti dengan kacang panjang. Dia memiliki kandungan mineral dan vitamin yang hampir sama, tapi bentuk teksturnya berbeda. Kita coba. Jadi tadi saya sempat bilang, jadi kita bisa coba sampai 10-15 kali. Nggak ada masalah, jangan pernah jadi bosan untuk mencoba. Ya. Jadi kita substitut untuk suatu jenis makanan yang memiliki kandungan yang sama, tapi memiliki bentuk tekstur yang berbeda. Contohnya, dia suka makan ikan mujair. Dia nggak mau makan ikan yang lain, contohnya. Ya, nggak apa-apa, karena dia sudah memiliki suatu jenis sumber daripada protein yang cukup, itu sudah cukup. Tidak perlu kita memaksakan suatu jenis. Yang kita perlu ketahui adalah sumber daripada makronutrien, mikronutrien itu variatif. Jadi bisa kita ganti dengan jenis yang lain yang memiliki isi yang kurang lebih sama. Gitu. Baik dokter, jadi harus pintar-pintar. Pintar-pintar, ya. Baik, bagaimana dengan ada statement yang mengatakan tidak baik katanya untuk memasakkan makanan khusus bagi seorang anak picky eater khususnya ya, untuk anak malah harus karena harus memberikan makanan rumah, artinya makanan keluarga ya, karena berakibat anak ini akan jadi lebih pemilih katanya. Nah, bagaimana dengan pendapat yang berbalik belakang ya, karena ada yang malah mengatakan kalau anak susah makan, masakin ya makanan yang dia sukai biar makannya banyak. Nah, bagaimana pendapat dokter, mana yang benar? Ya, pada dasarnya kita harus lebih bijak ya, lebih bijak karena keadaan setiap rumah tangga itu berbeda dengan latar belakang dorongan daripada latar belakang contohnya dari omanya, dari mana ya. Itu memiliki latar belakang yang memiliki suatu patokan yang kuat terhadap cara pemberian nutrisi pada anak. Nah, kita harus tahu sebenarnya anak di atas usia 12 bulan adalah anak yang memiliki pola makan dan memiliki isi makanan yang rumahan. Ya, itu dulu yang pertama. Isi makanan yang rumahan itu adalah makanan yang seperti saya sebagai orang tua makan. Jadi anak saya makan apa yang saya makan. Kembali lagi ke pola perbaikan daripada picky eater. Seorang anak yang picky eater itu biasanya mereka mencontoh dari orang tua. Apabila orang tuanya tidak mau makan, contohnya tidak mau makan sayur, otomatis anaknya tidak bisa kita paksakan untuk mau makan sayur.
Nah, bagaimana apabila kita sudah mengganti dengan jenis makanan yang berbeda? Jadi contohnya pada saat, oh dia nggak mau makan sayur, dia maunya makan telur aja. Ya udah masakin telur aja supaya dia makannya banyak. Tapi ingat, pada saat seorang anak picky eater yang berlangsung dalam waktu yang lama, hanya mendapatkan satu jenis makanan, gizinya tidak akan seimbang. Jadi kembali lagi, kalau dia dalam keadaan makan dengan keluarga, harus diperbiasakan dia makan sesuai dengan porsi dan sesuai dengan jenis makanan apa yang satu keluarga makan. Jangan dibuat suatu eksklusivitas. Jangan, itu suatu cara yang salah. Kecuali eksklusivitas itu dibuat kalau dia memiliki suatu alergi. Bedakan antara picky eater dengan anak yang alergi. Kalau anaknya alergi, contohnya dia alergi kacang, ya di meja makan jangan ditaruh kacang saat mereka makan bersama-sama dengan orang tua. Tapi untuk anak dengan picky eater, ditaruhlah semua di meja, dibuatlah suatu variatif yang baik, dibuatlah suatu makanan yang bervariasi setiap kali makan berbeda, otomatis anak itu akan belajar, oh orang tua saya seperti ini. Dan jangan bosan-bosan, saya bilang jangan bosan-bosan untuk mengulang-ulang sampai akhirnya kayaknya boleh juga secara imajinatif anak itu. Jadi mungkin itu yang bisa kita buat, jangan dieksklusifkan, ya. Jadinya nanti akan merasa lebih, oh ada spesial ya untuk saya ya, gitu. Malah dimanjakan ya dokter. Iya. Baik, ada juga yang menganjurkan dan mengatakan seperti ini, bila anak tidak lapar katanya jangan dipaksa dia untuk makan. Tetapi di sisi lain, kekhawatiran dari orang tua tentunya kalau tidak makan di jamnya akan sakit mah ujung-ujungnya. Dan ada juga yang katakan ujung-ujungnya malah sikap ini tidak ditindaki, biarkan. Nah, bagaimana menurut dokter? Ya, pertanyaan yang baik sekali. Kita akan membedakan anak itu berdasarkan umur. Umur untuk anak baru lahir, ya, dia makannya adalah ASI ataupun susu. Ya. Pola makan pada bayi itu berbeda dengan pola anak makan. Pola makan pada bayi itu adalah on demand bahasanya. On demand artinya nggak pakai jam. Jadi pada saat bayinya aus atau lapar, ya ditetein. Gitu. Itu namanya on demand. Jadi nggak ada yang bilang makan pagi jam 7 pagi, makan siang jam 12 siang, makan malam jam 6 atau jam 7 malam. Nggak ada kalimat begitu. Untuk seorang bayi, pola makannya adalah on demand. Saat dia netek, 15 menit kemudian dia aus lagi, ditetein lagi. Tapi sesudah ditetein 15 menit kemudian, 5 jam dia nggak minta netek, ya udah nggak usah dikasih makan atau dikasih ASI lagi. Itu namanya on demand. Dan kadang-kadang kebiasaan on demand ini dibawa sampai pada saat usia anak. Dan itu merupakan suatu kesalahan daripada pola asuh orang tua. Jadi pada saat anak lebih dari 6 bulan, pada saat dia sudah tidak menggunakan susu lagi sebagai nutrisi utamanya, polanya akan berubah. Jadi tetap jangan tunggu anak itu lapar, ya. Pada saat jam makan, buatlah aturan untuk makan. Gitu. Karena bagaimanapun sebenarnya Mrs. White pun sudah mengatakan jangan makan pada saat lapar, ya. Intinya pada saat kita memiliki jam yang tertentu yang sudah teratur, saat itulah kita akan membuat suatu pola untuk makan. Karena apa? Kita akan memperbaiki dan akan membuat suatu kesesuaian di dalam metabolisme dalam tubuh. Begitupun anak-anak. Jadi di atas 6 bulan polanya sudah bukan on demand. Sesuai dengan jadwal jam makan sebagaimana kita orang dewasa. Ya? Ya, okay. Baik dokter, terima kasih. Kemudian saya ingin bertanya, tadi dokter sempat sebutkan kalau memberi makan sayuran seperti ini diganti dengan yang gizinya mirip tapi jenisnya lain dan bentuknya lain. Nah, bagaimana dengan sikap orang tua yang menggantikan sayur contohnya dengan buah? Apakah ini aman? Oh iya, pertanyaan yang baik ya. Pada dasarnya untuk mengganti sayur dengan buah memang memiliki kandungan gizi yang sebenarnya hampir-hampir mirip, ya. Tapi tekstur dan seratnya berbeda. Jadi pada dasarnya yang dibutuhkan bukan hanya suatu mikronutrien, tapi anak pun membutuhkan serat. Dan ada serat yang tidak bisa terpenuhi hanya dengan buah.
Jadi sayur itu memenuhi selain mikronutriennya, dia akan memenuhi kebutuhan serat daripada anak itu sendiri. Sehingga pada dasarnya tidak bisa digantikan secara sepenuhnya. Jadi anaknya nggak usah dikasih sayur seumur hidup, kasih buah aja. Kurang. Jadi tetap harus seimbang. Ya, jadi itu. Baik, luar biasa dokter Ya. jawabannya. Baik, kita akan bertanya sehubungan dengan memberi suplemen Ya. vitamin dan mineral Oke. sehari-hari ya, karena banyak ya jalan potong dari orang tua iya, karena betul, takutnya betul. kekurangan Iya, malah iya. diberikan suplemen. Iya. Nah, bagaimana cara ini itu apakah baik, sehat atau bagaimana? Oke, suplemen makanan itu ada banyak jenisnya, ya. Ada yang merupakan suatu ekstrak tumbuhan, ya, yang untuk memberikan suatu imunitas. Ada yang multivitamin yang memberikan dukungan vitamin dan mineral yang terkandung di dalam suatu suplementasinya itu. Nah, pada dasarnya kami menyarankan untuk pemberian suplementasi itu tidak boleh melebihi waktu 1 bulan. Jadi kalaupun mau dikasih, oke, monggo silakan ya. Kalau memang orang tua mau suplementasi boleh. Tapi yang kami sarankan hanya 2 minggu sampai 1 bulan. Jangan lebih dari itu. Karena kadang-kadang, bukan kadang-kadang, tubuh kita membutuhkan suatu metabolisme yang fisiologis. Pada saat kita memberikan suatu suplementasi dalam bentuk vitamin, lama-kelamaan, enzim-enzim dalam tubuh kita itu tidak akan berfungsi secara baik. Contohnya, saat kita makan sayur atau makan buah, anak-anak mengunyah, ada enzim di mulut yang akan bekerja sampai ke lambung dan akan membuat suatu penyerapan yang baik. Berbeda dengan kita akan memberikan suatu suplementasi. Ya udah jelas-jelas itu. Jadi intinya adalah pemberian suplementasi bisa diberikan. Tapi secara awam pemberiannya tidak boleh lebih dari 2 minggu sampai 1 bulan. Itu mungkin ya saya. Ya, dokter, bagaimana dengan orang tua yang mereka memilih, contohnya ya, memilih beberapa jenis, contoh khusus untuk kalsium, vitamin D, kemudian Ya. ada multivitamin yang lain, kemudian ada omega 3 contohnya. Ya. Nah, kemudian mereka berikan itu selang-seling sebeda hari. Apakah ini tetap harus dalam 1 bulan selesai atau bagaimana, dok? Pada dasarnya ya, suatu pemberian multivitamin itu secara umum apabila anak itu memiliki nutrisi dan pemberian gizi yang seimbang, semuanya sudah ada. Itu dulu yang harus dipahami. Jadi pada dasarnya kalau anaknya makan sayur, makan buah secara teratur, nutrition itu cukup dan bahkan berlebih dan bisa diekspresikan kelebihannya dalam tubuh. Suplementasi contohnya untuk vitamin D. Contohnya kita specifically karena lagi ngetren vitamin D. Vitamin D pada dasarnya berdasarkan UKK, kalau vitamin D sendiri cukup direkomendasikan untuk pemberian dalam waktu yang cukup lama. Alasannya kenapa? Untuk kita spesifik di Indonesia, kita berbeda dengan orang-orang yang berada di luar. Di luar itu vitamin D itu didapatkan daripada berbagai macam ikan. Contohnya makrel, keju ya, dan berbagai macam salmon. Itu ikan-ikannya memiliki kadar vitamin D yang cukup tinggi. Kita di Indonesia memiliki ikan yang tidak seperti ikan-ikannya mereka, omega 3 dan segala macam di situ. Jadi di Indonesia sendiri masih ada opsional, bisa disuplementasi. Gitu. Jadi untuk pemberian khususnya vitamin D, that's okay, nggak ada masalah. Ada aturannya untuk anak di bawah 12 tahun ya, dengan anak di bawah 12 bulan dengan anak yang di atas 12 bulan ya. Ada takarannya berdasarkan patokan usianya. Jadi bisa diberikan. Tapi sebenarnya pada dasarnya gampang nyarinya karena kita negara tropik. Vitamin D itu ada di luar. Sebenarnya Tuhan memberikan kita Indonesia sangat kaya. Jadi sebenarnya jemur aja, bukan jemur ya. Kasih biar aja anak main-main di antara jam 10 siang sampai jam 3 sore itu vitamin D sudah sangat mencukupi, bahkan cukup lebih untuk anak-anak punya metabolisme. Jadi pada dasarnya kalau contohnya diberikan selang-seling ya, terus kemudian nanyanya apa cuma 1 bulan atau enggak ya. Kalau untuk saya sih rekomendasinya
secara umum sih nggak ada masalah ya untuk spesifik yang seperti tadi ya. Tapi apabila mau lebih spesifik lagi, boleh diperiksakan untuk kadar vitamin D-nya. Ya, supaya kita lebih tahu apakah ini insufisiensi, apakah ini defisiensi, atau apakah ini normal. Supaya kita pun nggak terlalu khawatir, oh dikasih suplementasi terus, dia masih butuh nggak? Gitu. Ya, oke, jadi seperti itu. Baik dokter, satu lagi pertanyaan sebelum kita tutup sesi kita ini ya. Bagaimana cara kita bisa memastikan gizi yang diberikan itu tidak berlebihan kalau kita memberikan suplemen kepada anak ini? Oke, kalau untuk bicara gizi yang berlebihan untuk suplementasi pada anak, standar penilaian daripada gizi itu kita menggunakan kurva. Ya, untuk anak di bawah 5 tahun kita pakai kurva WHO, anak di atas 5 tahun kita menggunakan kurva CDC. Nah, di dalam penilaian daripada berat badan itu otomatis akan dinilai apakah dia itu overweight atau dia obesitas. Jadi tetap dokter akan menggunakan antropometri, akan menilai apakah ini sudah berlebih atau ini masih normal. Tapi dari mana dokter mau tahu kalau nggak di bawah? Jadi orang tuanya harus ngeliat dong pada dasarnya. Ngeliat dulu, ini anak saya udah kegemukan nih kayaknya. Nih, ya. Jadi lihatlah anak saudara-saudara, kalau memang ngelihat polanya udah kayaknya ini udah kegemukan, ya udah dibawa aja ke dokter, kita akan ukur dan kita akan cari tahu apakah ini obesitas, overweight, atau masalah yang lain. Jadi pada dasarnya orang tua jangan menilai hanya seperti itu ya, harus diperiksakan juga kalau ada keraguan. Harus menilai secara umum. Ya. Baik dokter, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Kita akan sambung lagi masih dalam topik memenuhi nutrisi si picky eater. Baik sahabat Live, kami akan kembali lagi tetap bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Kita langsung saja kembali kepada narasumber kita, yaitu Dr. Gerald Langi. Dokter, kita sambung diskusi kita. Kapan saat yang tepat, dokter, untuk kita membawa anak kita berkonsultasi dengan dokter sehubungan dengan masalah picky eater ini? Oke, untuk waktu yang tepat sebenarnya yang menilai harus orang tua, ya. Orang tua harus mengetahui dan paling mengetahui keadaan anaknya. Yang tepat yang pertama adalah apabila anak itu mengalami suatu penurunan berat badan atau stagnansi daripada pertumbuhan. Jadi kalau contohnya anak umur 1 tahun nih, ya, dalam waktu 6 bulan berat badannya 10 kilogram terus. Ya, jadi nggak naik-naik sudah dalam waktu 6 bulan, nggak naik-naik berat badannya. Itu hati-hati, ya. Terus kemudian tinggi badan juga dinilai, ya. Dalam waktu 3-6 bulan, kenapa tinggi badannya nggak naik-naik? Berat badan dan tinggi badan adalah salah satu prediktor untuk suatu picky eater yang berbahaya. Jadi itu. Atau apalagi menurun, stagnan atau menurun, ya. Jadi itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua adalah orang tua harus menilai apakah anak ini memiliki kelainan yang lain selain daripada keadaan normal. Jadi contohnya, dia memiliki gangguan pencernaan dari atas. Contohnya, giginya ada kelainan. Jadi contohnya mungkin giginya di belakang ada yang agak tajam, ya. Ada yang ngebikin sampai dia nggak nyaman untuk makan. Jadi orang tua harus memperhatikan, oh kalau dalam keadaan begitu nggak bisa orang tua biarkan, harus segera dibawa ke dokter. Atau ada kelainan anatomi yang lain, contohnya tanpa disadari mungkin orang tuanya ngelihat, oh ternyata dia ada palatoskisis, atau contohnya bagian dalam atas dinding atas mulut itu lobang ternyata. Jadi otomatis anak akan menjadi suatu picky eater, karena dia tidak nyaman dengan berbagai macam jenis makanan yang bervariatif. Jadi harus mengetahui kelainan yang ada pada anak kita. Apabila tidak ada kelainan, ya sudah tidak masalah. Tapi kalaupun tidak ada masalah kelainan, harus dinilai untuk suatu
penurunan atau stagnansi daripada pertumbuhan. Jadi itu yang harus dibawa ke dokter, ya. Oke. Untuk mengukur berat badannya ini, Iya. memonitor berat badan mereka. Jadi apakah wajib bagi orang tua yang memiliki anak picky eater itu menyediakan timbangan di rumah mereka? Ya, jauh lebih baik kalau punya. Jauh lebih baik, ya. Kalau misalkan tidak ada timbangan, berapa saat atau jarak di mana kita harus pergi untuk memeriksakan Oke, tinggi badan dan pertanyaan berat yang badan? baik ya. Minimal antara 2 sampai 3 bulan. Ya, sebenarnya idealnya setiap bulan. Idealnya setiap bulan ya. Tapi kalau contohnya sibuk ya 2 bulan lah, nggak apa-apa ya. Tapi setidaknya jangan dibiarkan lebih dari 3 bulan. Karena akan terjadi suatu ketertinggalan yang sangat jauh apabila kita lupakan. Ya. Baik dokter, terima kasih. Ini juga ada case yang sering terjadi, di mana anak-anak yang picky eater ini ada juga yang hanya suka minum susu. Oh contohnya, iya. Nah, ada juga orang tua yang mengatakan ya diberikan susu saja daripada tidak makan sama sekali. Apakah pemikiran seperti ini aman atau tidak? Apa anjuran? Oke, ini kasus yang banyak sebenarnya ya. Pemberian susu itu pada dasarnya susu tidak bisa mengganti nutrisi dari makanan. Prinsip itu harus ditanamkan dulu. Jadi semua orang tua harus mengingat bahwa susu tidak bisa menggantikan nutrisi dari makanan untuk anak di atas 6 bulan. Kalau di bawah 6 bulan jelas makanannya, nutrisinya hanya dari susu. Tapi lebih dari 6 bulan susu tidak bisa menggantikan. Apalagi sudah lebih dari 4 tahun. Karena anak sudah lebih dari 4 tahun, susu itu hanya merupakan suatu additional, hanya suatu tambahan, bukan suatu pemenuhan nutrisi utama. Jadi hati-hati, jadi orang tua punya kebiasaan cari gampang, jadi akhirnya ya udah ganti aja susu, dia nggak makan siang ini dikasih susu aja. Salah, jadi tidak bisa menggantikan makanan yang harusnya dia makan. Sekali-sekali mungkin boleh dokter ya? Lebih bagus. Oh, okay. Lebih bagus, jangan benar-benar. Iya. Baik, dokter, kita masuk dalam mitos dan fakta. Iya. Ada 2 mitos dan fakta yang akan saya angkat. Anak jadi picky eater dikarenakan oleh susu dan ASI. Pada dasarnya tidak. Tidak. Ya, kalau itu merupakan suatu mitos. Jadi picky eater sebenarnya ada banyak faktor, saya sempat singgung. Tapi untuk susu dan ASI tidak akan mempengaruhi suatu pola terjadinya picky eater. Jadi itu adalah mitos. Mitos, Ya? baik. Ya. Kedua, mitos dan atau fakta, anak jadi picky eater karena kesalahan orang tuanya yang terlambat katanya atau kurang mengenalkan variasi makanan sejak dini. Itu bisa menjadi suatu fakta, ya. Jadi kalau orang tua pun memang sudah memiliki suatu pola yang salah dari pemberian makanan tambahan, otomatis lama-kelamaan anaknya bisa menjadi picky eater. Jadi marilah kita sebagai orang tua memberikan variasi makanan yang banyak ya, yang baik kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita mengenal banyak jenis makanan dan tidak menjadi picky eater. Ya. Baik, terima kasih dokter. Kita harus jadi orang tua yang cerdas juga Ya, ya, pintar-pintar. ya. Baik pemirsa sekalian, luar biasa sangat menarik pembahasan kita di malam hari ini pada saat ini. Namun sudah saatnya kita untuk menutup diskusi kita. Tapi sebelumnya di akhir dari pembahasan kita saya akan minta kepada dokter mungkin sedikit memberikan apa manfaat atau ya closing statement yang penting untuk kita ingat bersama. Oke, terima kasih Bu Merlin. Jadi sebagai suatu closing statement, sebagai orang tua kita harus menjadi orang tua yang bijaksana. Jadilah orang tua yang mengenal anak kita. Jadi anak kita itu adalah anak yang sebenarnya mengikuti pola daripada orang tuanya. Tanpa harus kita bicara, anak mengikuti pola yang kita miliki. Jadilah orang tua yang memiliki kebiasaan untuk makan dan mengkonsumsi nutrisi yang sehat, agar anak kita memiliki kebiasaan yang mengkonsumsi nutrisi yang sehat juga. Dan itu akan membuat anak kita tidak menjadi picky eater, dan kita harus lebih bijaksana untuk memberikan variasi makanan yang banyak, yang baik, yang sehat kepada anak-anak kita untuk memberikan wawasan nutrisi bagi anak-anak kita. Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Baik dokter, kita akan segera menutup Ya. pembahasan kita. Bisa minta dokter untuk pimpin kita dalam doa. Ya, oke. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan di surga, terima kasih untuk hari ini kami dapat melihat, mendengarkan, dan kami dapat mendiskusikan mengenai bagaimana memberikan nutrisi yang baik bagi anak-anak kami, terutama anak-anak yang memiliki masalah dengan picky eater.
Kiranya Roh Kudus Tuhan dapat memberikan kami roh kebijaksanaan untuk dapat merubah apabila kami memiliki kesalahan pada pola didik dan pola asuh pada anak-anak kami. Kiranya anak-anak kami dapat bertumbuh dengan nutrisi yang terbaik yang Tuhan telah ciptakan, dan kami orang tua dapat menjadi alat untuk memberikan nutrisi yang terbaik bagi anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami semua dalam segala aktivitas dan dalam mendidik anak-anak kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak dokter. Terima Kami kasih ucapkan banyak, kembali kiranya semua yang sudah dokter sampaikan menjadi tentunya berkat bagi sahabat live sekalian. Oke. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada pemirsa di rumah, sahabat live sekalian yang sudah menyaksikan program ini dari awal hingga akhirnya. Dan saatnya kami pamit mundur diri. Demikianlah perjumpaan kita pada saat ini. Dan tentunya jika Anda merasa diberkati melalui program kami, Anda bisa langsung share video kami kepada keluarga dan sahabat yang Anda cintai. Jangan lupa tetap ikuti program Cornelius Media yang menarik lainnya. Jangan juga lupa untuk mengikuti program live dengan episode dan topik yang selanjutnya. Akhir kata, saya Merlin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dan salam sehat.